Kasinudin, saya ingatkan kau di sini. Ya, belalah klien kau dengan proses hukum, ya, untuk dapat diadili secara hukum. Ya, bukan bela secara tindakannya. Ya, udah jelas-jelas kok. Ya, customer kau udah salah, lalu kau bela dengan pakai cara kau berdalil hukum, padahal kau di sini itu provokator, Kasinudin. Provokator kau. Ya, saya orang tak sekolah ajak paham. Masa bela klien kau bukan hukumnya yang kau bela, ya, bukan keadilan secara hukumnya yang kau bela, tapi kau bela perbuatan tindakannya. Seperti itu hukum yang kau pakai. Saya nggak setuju kalau seandainya kau itu pakai dalil hukum untuk melegalkan segala cara, untuk membenarkan segala cara, membenarkan sesuatu hal yang tidak dapat diakui, membuat kata-kata yang sedemikian rupa seolah-olahnya perkataan kau itu benar, ya, untuk membungkus dan mengemasi segala sesuatu yang salah itu menjadi benar. Saya tidak setuju kau. Kasinudin, ingat kau. Hati-hati kau di sini ya, Bang. Ya, sebelum masa dan saya dan kawan-kawan, ya, mencari kau, ya, menggiring kau, ya, ingat kau di sini. Hati-hati kau di sini. Masyarakat yang akan turun tangan untuk menghadapi kau. Jangan kamu membuat gaduh bangsa ini. Ya, jangan menjadi provokator. Seolah-olahnya kau sebagai kuasa hukum, tapi provokator kau. Hukum provokator yang kau pakai, bukan bela dengan kebenaran dan keadilannya, tapi hukum provokator yang kau pakai. Ingat kau, Kasinudin, sekali lagi kamu merangkai kata-kata yang seolah-olahnya kamu membungkus dan mengambil sesuatu masalah, ya, yang udah nyata-nyatanya itu salah dan nyata-nyatanya itu tidak benar, ya, masyarakat akan turun. Saya akan menggiring masyarakat sebanyak-banyaknya untuk mencari kau. Ingat kau, Kasinudin, ya, kamu kalau membela klienmu, ya, belalah secara hukum yang tepat dan yang benar, ya. Kau mencari uang di sini, Kasinudin. Ya, hukum kau hanya pakai untuk mencari uang, Kasinudin, bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Kasinudin. Kau ingat itu, ya. Kau sekolah hukum untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Kasinudin. Jangan kau pakai untuk ajang provokator, ya, untuk membela suatu kesalahan menjadi benar. Uletnya kau merangkai sebuah kata-kata untuk membenarkan segala sesuatu. Ingat kau, Kasinudin. Sebelum masyarakat geram, saya beserta kawan-kawan, ingat kau, perbaiki dari sekarang, ya. Jangan kau rusak bangsa ini dengan mendalil hukum. Jangan buat rakyat menjadi geram melihat kau di sini. Ingat kau, Kasinudin, ya. Udah cukup geram masyarakat ngelihat bangsa ini yang dibuat oleh Mas Suryo beserta kawan-kawannya. Tanpa kau hadir di sini sebagai kuasa hukum mendalilkan segala hukummu untuk membenarkan segala sesuatu, ya, yang tidak patut diapresiasi. Ingat kau, Kasinudin, saya akan copot jabatan kau selaku kuasa hukum, ya. Dengan masyarakat saya akan giring masyarakat untuk mencopot kau dari kuasa hukum. Ingat kau, Kasinudin, ya. Sekali lagi kau, ingat kau, ya. Gimana gak geram, teman-teman? Coba kita ngelihat. Nih, kita simak baik-baik bagaimana perkataan dia, bagaimana dia mengemas dan merangkai kata-kata sedemikian rupa baiknya, sedemikian rupa bagusnya. Dia merangkai kata-kata segala macam caranya, ya, dengan dalil kuasa hukum untuk membenarkan segala sesuatu yang tidak dapat diapresiasi. Apakah itu suatu tontonan yang baik terhadap masyarakat? Apa itu mencontohkan untuk menjadi bangsa yang cerdas, ya, yang patut diakui secara hukum, ya? Begitukah cara tontonan dia mendalilkan hukum? Ya, nyata-nyata dia sebagai provokator, provokator dengan berdalil hukum itu saya nggak suka. Pakailah hukum yang tepat, adili hukum yang tepat, ya. Secara nalar kau pakai, ya, jangan kita dibikin geram, jangan kita dibikin sesat. Kami kau sebagai masyarakat awam dibikin sesat sama kau dengan perkataan kau, dengan berdalil hukum kau, ya. Ingat kau, Kasinudin, sebagai kuasa hukumnya Roy CS, Tifa, sama Rismon. Ingat, sekali lagi saya ingatkan kau. Terima kasih. Adalah narasi yang ingin meminjam kekuasaan untuk terlibat mendukung saudara Joko Widodo dalam kemelut ijazah palsunya. Kami tegaskan bahwa kasus ijazah palsu ini hanya dan untuk atas nama saudara Joko Widodo, tidak ada kaitannya dengan Presiden Republik Indonesia hari ini, yakni Prabowo Subianto, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Selanjutnya kami ingin tegaskan
bahwa klien kami ada temuan baru melalui data yang ditemukan di Komisi Pemilihan Umum, yakni data ijazah yang sudah digalisir yang itu merupakan milik saudara Joko Widodo yang pernah digunakan untuk kontestasi Pilpres pada tahun 2019 yang lalu. Nah, data ini mengkonfirmasi bahwa objek penelitian klien kami, baik yang menggunakan ahli digital forensik yakni saudara Roy Rismond Sianipar, ya Dr. Rismond Sianipar, juga menggunakan pendekatan telematika dengan error level analisisnya Bapak Roy Suryo, itu mengkonfirmasi bahwa objeknya sama, dan karena objeknya sama maka kesimpulan yang sudah disampaikan kepada publik yakni 99% ijazah itu palsu atau dengan nomenklatur yang lain, ya Dr. Rismond Sianipar menyebut ini 11.000 triliun persen palsu, makin kuat karena selama ini kan yang menjadi soal adalah saudara Joko Widodo tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya, saudara Joko Widodo tidak mau objeknya, yakni ijazah itu diteliti, sehingga seolah-olah kami tadinya menduga ijazah yang digunakan untuk Pilpres itu ijazah yang lain. Maksudnya adalah ijazah yang tidak ada gambar kacamatanya. Tapi dengan penemuan dari Bonatua Silalai bersama Pak Roy Suryo itu mengkonfirmasi bahwa objek yang diteliti itu sama, walaupun kami tidak menggunakan istilah identik lah, biar identik itu kewenangan dari Bareskrim, tapi objeknya sama. Sehingga kalau objeknya sama, kesimpulannya juga sama, maka ijazah ini jelas palsu, baik dengan pendekatan 99% dengan ELA maupun 11.000 triliun dengan analisis digital forensik. Yang kedua, kalau ijazah ini ternyata nantinya palsu, maka tuntutan kepada Polda itu bukan menaikkan status Pak Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi tersangka. Justru konstruksi hukumnya, ya, tuduhan pencemaran nama baik 310 KUHP dan juga tuduhan fitnah 311 KUHP yang dianggap, ya, itu terjadi karena objek ijazahnya itu disebut palsu, itu gugur atau harus dihentikan, atau bahasa hukumnya di SP3. Jadi penyidik Polda semestinya justru wajib menerbitkan SP3, surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan begitu. Sehingga apa, kasus ijazah palsu yang dilaporkan sebagai pencemaran oleh saudara Joko Widodo itu dihentikan di Polda. Dan hari ini justru kami datang ke Bareskrim, tadi juga sudah ada surat yang diserahkan melalui Irwasum, dalam rangka untuk apa? Ini adalah temuan yang harusnya membuka kembali kasus dugaan ijazah palsu 263 KUHP yang sebelumnya sudah dilaporkan namun dihentikan melalui proses penyelidikan. Tapi yang paling penting adalah nomenklatur penghentian penyelidikan itu bukan nomenklatur yang menjadi kewenangan penyidik, karena penyidik sebenarnya tidak punya kewenangan untuk menghentikan dalam bentuk surat keputusan seperti SP3. Karena penyelidikan itu kapanpun ketika ada bukti yang bisa ditelaah lebih lanjut ya bisa dibuka kembali. Karena itulah kami tadi juga melalui Irwasum, melalui Pak Rizal Fadila sudah mengirim surat dan nanti suratnya akan ditelaah lebih lanjut. Selanjutnya kami juga ingin menegaskan, semestinya kalau memang negara ini, bangsa kita dididik secara intelektual, semestinya narasi intelektual yang disampaikan oleh Dr. Rismond, Dr. Roy Suryo dan kawan-kawan ini dijawab secara intelektual, bukan dengan ya statement yang bernada peyoratif. Misalnya kami menggunakan nomenklatur RRT, Roy Suryo, Rismond, dan Tifauzia Tiasuma, tiba-tiba disebut teroris. Benar-benar tidak bermoral begitu loh. Memang benar kalau mereka merasa diteror dengan kasus ijazah palsu ini, sederhana dijawab dengan meminta kepada Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, untuk menunjukkan ijazah. Sebenarnya yang membuat teror, yang memecah belah adalah keengganan saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Mulanya kami tidak tahu motifnya apa, kenapa tidak segera ditunjukkan, padahal itu sederhana. Tetapi setelah ada temuan di KPU, ternyata objeknya sama yang sebelumnya. Ya, Sandi dari PSI itu mengatakan itu bukan diperoleh dari Presiden Joko Widodo yang Presiden ke-7 ini. Kami anggap tadinya ada produk lain. Tapi kalau ternyata produknya sama, wajar kemudian saudara Joko Widodo enggan atau tidak mau menunjukkan ijazah yang sudah dikualifikasi palsu melalui penelitian. Dan saya juga ingin tegaskan demikian, intervensi daripada masyarakat kepada institusi kepolisian itulah yang menjadi masalah di negeri ini. Karena itu tidak layak orang-orang yang mengaku pendukung Jokowi ini mengintervensi Polda untuk meminta-minta
klien kami untuk dinaikkan tersangka. Justru sebaliknya hari ini Polda semestinya menghentikan penyidikan di Polda, dan Barreskrim justru harus membuka kembali penyelidikan dugaan ijazah palsu melalui pasal 263 KUHP. Kenapa demikian? Karena mereka yang konferensi pers pada tanggal 2 Oktober yang lalu itu tidak punya legal standing. Statement tentang minta untuk naik status tersangka pada kasus pencemaran setidak-tidaknya baru bernilai kalau itu disampaikan langsung saudara Joko Widodo, karena dia selaku pelapornya yang merasa dicemarkan, direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan seindahnya, bukan gerombolan mereka yang kemarin kompres begitu, atau setidaknya kuasa hukum. Dan kami ya komunikasi baik dengan kuasa hukum saudara Joko Widodo relatif elegan, tidak mengambil porsi yang bukan porsinya. Ini siapa mereka ini? Tapi karena mereka sudah berstatement di depan publik, bahkan terakhir mau demo dengan pakai bikini, nah kami perlu ya merespon itu agar tidak dianggap kalau kami diam dianggap pembenaran atau persetujuan terhadap konferensi pers mereka. Dan terakhir, kami mengimbau kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga pada tanggal 4 dikunjungi oleh saudara Joko Widodo. Bapak, kami memang butuh negara hadir, tetapi kehadiran negara bukan mendamaikan kebatilan dengan kebenaran. Bukan kemudian diminta berkompromi bahwa ini ijazah palsu anggap saja asli, tidak. Tapi jika ingin membantu rakyat ini, tolong mintakan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, saudara Joko Widodo, untuk menunjukkan ijazahnya. Kalau memang ijazah itu asli, maka polemik ini bisa segera diakhiri dan warga negara ini bisa kembali rukun. Tapi problemnya adalah jangan sampai hasil penelitian yang punya kajian, punya basis saintis ini kemudian dipaksa berkompromi untuk menerima bahwa ijazah yang palsu itu dianggap asli dan diminta kita menghentikan